فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، Ma'asyiral ikhwa al-ahibbah, hafizakumullah taala jami'an. Kembali kita mengkaji kajian dari kitab Al-Jami' Shahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih yakni berdasarkan landasan hukum ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih pada pengesahan Rabb semesta alam, materi tauhid, sebuah tulisan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Amar Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari Al-Yamani, hafizahullah taala jami'an. Alhamdulillah, pada pertemuan malam sebelumnya, malam yang terakhir, satu bab telah kita selesaikan pada semalam pertemuan tentang sujud kepada selain Allah adalah perbuatan kesyirikan. Keterkaitan judul bab ini dengan kitab Tauhid, bahwasanya mulai dari bab-bab ini dan bab-bab setelahnya sampai terus akan perinci secara detail kepada kita hal-hal yang menyelisihi tauhid, yakni kesyirikan secara detail. Termasuk di sini adalah sujud kepada selain Allah. Nah, kita akan ambil judul bab baru pada cetakan ini, halaman 157. Berkata tanpa tulis Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri, hafizahullah, bab wujudu syirki fi hadhihi al-ummah. Bab tentang adanya kesyirikan pada umat ini. Adanya kesyirikan pada umat ini. Sebelum kita berangkat lebih jauh membaca dalil-dalil yang boleh bawakan kepada kita beberapa hadis, tentunya yang sahih karena itu syarat dari beliau. Judul bab ini sang penulis buat sebagai bentuk bantahan kepada sebagian firqah, sebagian golongan, sebagian kelompok yang mengatakan bahwasanya syirik atau kesyirikan telah berakhir dengan berakhirnya masa jahiliyah. Tidak akan ada lagi kesyirikan. Dan itu merupakan kesalahan, bahkan suatu kedustaan. Zaman jahiliyah yang penuh dengan kesyirikan berakhir. Namun kejahiliaan masih terjadi pada umat ini. Demikian juga perkara kejahiliaan seperti kesyirikan masih berlaku pada umat ini. Dan itu kita lihat dengan mata kepala kita. Demikian juga dalil-dalil yang beliau akan bawakan kepada kita sebagai bukti konkret. An-Nabi SAW menetapkan bahwa kesyirikan masih ada. Masih ada. Meskipun dengan berakhirnya masa kejahiliaan. Pada peristiwa Fathul Makkah, Nabi SAW pernah berorasi di depan pintu Ka'bah sambil mengatakan, kullu amrin jahiliyatin tahta qadamai hatain mawdu'. Kata Nabi SAW, seluruh perkara kejahiliaan terletak di bawah kedua telapak kakiku, dipijak. Hal ini Nabi SAW mengikrarkan, menyebutkan bahwasanya zaman jahiliyah telah berakhir. Tepatnya pada hari Fathu Makkah. Zaman jahiliyah telah berakhir dengan diutusnya Nabi SAW. Namun penegasan dari beliau bahwasanya jahiliyah berakhir dengan diproklamirkan tentang atau di Fathu Makkah.
Namun sifat-sifat kejahiliaan terbukti masih ada pada sebagian orang dari kalangan umat ini. Nabi SAW pernah menjumpai seorang sahabat namanya Abu Dar yang mencela Bilal bin Rabah yang dipanggil dengan Nam Ibnu Hamamah, bahwasanya Bilal bin Rabah adalah putra dari seorang ibu yang berkulit hitam. Akhirnya dikritik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kritikan keras. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Dar, innaka mar'un fika jahiliyah." Wahai Abu Dar, sesungguhnya pada diri engkau terdapat tanda-tanda kejahiliaan. Padahal telah berakhir masa jahiliyah dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sifat-sifat kejahiliaan masih ada. Demikian juga berkaitan dengan bab yang sedang kita kaji, bahwasanya masa jahiliyah termasuk di dalamnya masa-masa kesyirikan. Nah, masa-masa kesyirikan telah berakhir dengan masa jahiliyah, namun masih ada praktik kesyirikan tersebut dengan masih ada praktik kesyirikan tersebut di umat ini. Kita akan baca landasan hukumnya. Kata sang penulis, semoga Allah menjaga beliau, nomor hadis At-Tasiyata Asyara Ba'da Mi'atain, hadis yang ke-219. Nah, hadis yang ke-219. Qala Imam Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari semoga Allah Ta'ala merahmatinya, hadis pertama dalam jilid bab wujud syirk fi hadhihi ummah. Qala haddatsana Abu Yaman, namanya Al-Hakam bin Nafi', masyhur dengan kunyah dan seringnya dimeriwayatkan dari gurunya Syuaib. Nah, dan dia thiqah. Abu Yaman namanya Al-Hakam bin Nafi', thiqah. Qala akhbarana Syuaib bin Abi Hamzah. Abu Hamzah namanya Dinar, Syuaib bin Dinar Al-Qurashi, thiqah. Bahkan dia min asbatin nas inda Zuhri, termasuk orang-orang yang kuat periwayatannya dari Imam Az-Zuhri. Nah, Syuaib bin Dinar kunyanya Abu Bishr. Ani Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab, terkenal pada silsilah periwayatan dijuluki dengan Ibnu Shihab, terkenal juga Az-Zuhri seperti di sini. Namanya adalah Muhammad bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab, imam. Qala Sa'id bin al-Musayyib, bapaknya Musayyib bin Hazm, sahabi, adapun dia adalah tabi'i jalil, murid senior dari Abu Hurairah, bahkan memiliki keterkaitan dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah mertuanya Sa'id bin Musayyib, adalah menantu dari Abu Hurairah. Nah, kunyanya Abu Muhammad Al-Madani. Qala akhbarani Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari bapak istrinya, mertuanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la taqumu as-sa'atu hatta tattariba alayatu nisa'i Daus ala dzil khulasah. Kita artikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan tegak hari kiamat sampai bokong-bokong wanita dari kaum Daus berlenggak-lenggok menari kepada Dzul Khulasah. Kata di bawah Dzul Khulasah taghiyatu Daus allati kanu ya'buduna fil jahiliyah. Dzul Khulasah adalah berhala yang dahulunya mereka menyembahnya di zaman jahiliyah. Akan
hidup kembali, akan bangkit kembali, akan disembah kembali. Berhala Dzul Khulasah. Nah, kapan itu? Menjelang hari kiamat. Menjelang hari kiamat artinya adalah mendekati hari kiamat, dan itu berlaku pada umat ini, dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di zaman mereka tegaknya hari kiamat. Tapi ini sebagai landasan hukum yang kuat berkaitan dengan judul bab yang saya tulis bawakan, bahwasanya di umat ini masih terjadi kesyirikan. Penisbatan kepada umat ini namanya ummah dakwah, karena umat sendiri ada dua, ummah ijabah dan ummah dakwah. Ya, ummah ijabah, ummah dikatakan dengan ummah yang menjawab seruan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dinisbahkan kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ummah dakwah, bagian daripada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak masuk dalam lingkaran umat beliau. Dari sisi ada penyelisihan, termasuk penyelisihan adalah kesyirikan. Yang mana kesyirikan mengeluarkan orang tersebut dari lingkaran umat ijabah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Bani Israel, umat Nabi Musa, namun ada di antara mereka juga yang kafir, tidak disebutkan kepada nabinya. Bani Israel, kaumnya Nabi Isa, juga ada di antara mereka yang kafir dan tidak disebutkan kepada Nabi Isa alaihi wassalam. Ini perkataan dari kaum Sufiyah yang mengatakan bahwasanya kesyirikan tidak terjadi lagi dengan berakhirnya masa jahiliyah. Nah, mereka memiliki landasan hukum seperti datang hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan, nah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna syaitan qad aisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab, walakin fit taharishi bainahum. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk dia disembah di Jazirah Arab, akan tetapi dengan membuat keributan, permusuhan, adu domba di antara mereka. Nah, dengan dalil-dalil yang umum seperti ini, orang Sufiyah dan yang sepemahaman dengan mereka mengatakan bahwasanya tidak akan terjadi lagi kesyirikan di umat ini. Kesyirikan telah berakhir di zaman jahiliyah. Adapun sekarang zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, tidak terjadi. Dan hadis ini yang baru kita baca sebagai bantahan bagi mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengikrarkan dari hadis Abu Hurairah di sini bahwasanya sebelum tegak hari kiamat masih akan disembah berhala yang dahulunya disembah di zaman jahiliyah, namanya Dzul Khulasah, milik kaum Daus dari negeri Yaman. Ponis dari sang penulis berdasarkan hadis ini, rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita baca berikutnya hadis yang kedua dalam judul bab yang sama. Al-Ishrun ba'da mi'atain. Hadis yang ke-220. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala, berkata Imam Muslim, qala haddatsana Abu Kamil Al-Jahdari, namanya Al-Fudail bin Husain Al-Jahdari, dan Jahdari dari Yaman. Dia adalah thiqah, masyhur dengan kunyah Abu Kamil, namanya Al-Fudail bin Husain. Wa Abu Ma'an Zaid bin Yazid Ar-Raqashi. Imam Muslim meriwayatkan dari dua gurunya sekaligus, Abu Kamil namanya Fudail, Abu Ma'an. Beliau sendiri menyebutkan kepada kita namanya adalah Zaid bin Yazid Ar-Raqashi. Wa lafdhu li Abi Ma'an, keduanya thiqah. Abu Kamil thiqah dan juga Abu Ma'an thiqah. Namun lafaz hadis ini datang dari Abu Ma'an. Qala, keduanya berkata, haddatsana Khalid bin Al-Harits, Khalid bin Al-Harits Al-Hujaimi, Al-Basri, thiqah. Qala haddatsana Abdul Hamid bin Ja'far, Abdul Hamid bin Ja'far Al-Ausi dari Yaman, dan dia saduq.
Anil Aswad bin al-Ala al-Hijazi, an Abi Salamah, Abu Salamah putra dari Abdurrahman bin Auf, bapaknya sahabi. Dia sendiri faqih min fuqaha. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Abu Salamah meriwayatkan dari Aisyah, semoga Allah taala meridhoinya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "La yadhhabu al-lailu wan-naharu hatta tu'bada al-Lat wal-Uzza." Kata beliau, tidaklah berakhir malam dan siang sampai disembah Lat dan Uzza. Ungkapan Nabi SAW tidak akan berakhir malam dan siang, ini ungkapan tentang waktu, bahwasanya tidak akan datang hari kiamat, tidak akan berakhir usia dunia kecuali Lat dan Uzza yang merupakan berhala yang terkenal di zaman jahiliyah suatu saat akan disembah kembali. Akan disembah kembali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Apa yang beliau beritakan meskipun belum terjadi tapi pasti terjadi. Sebelum berakhirnya usia dunia, sebelum datangnya hari kiamat, akan disembah berhala-berhala yang disebutkan di sini, Lat dan Uzza. Faqultu ya Rasulullah, Aisyah berkata, karena perwainya adalah Aisyah, wahai Rasulullah, in kuntu la adunnu hina anzala Allah huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa law kariha al-musyrikun anna dhalika tamman. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, dahulunya aku menyangka bahwa ketika Allah menurunkan ayat, dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak untuk mengunggulkan agama ini kepada agama di atas agama-agama yang lainnya meskipun orang-orang musyrik membencinya. Ya, Aisyah menurut Aisyah bahwasanya ayat ini berita dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah telah mengunggulkan agama Islam. Sudah berarti tidak akan ada lagi agama yang lain yang unggul. Kalau begitu akan berakhir dengan Islam jaya. Anna dzalika taman, bahwasanya itu adalah sempurna, tidak akan ada lagi yang namanya kesyirikan, sudah berakhir. Ini anggapan Aisyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghapus akan masa jahiliyah, menghapus era jahiliyah, bahwasanya tidak akan kembali lagi masa jahiliyah, tidak akan kembali lagi yang namanya kesyirikan. Apa jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dengar dengan seksama? Qala, kata beliau, innahu sayakunu min dzalika ma syaa Allah, thumma yab'atsu Allahu rihan thayyibatan fatawaffa kullaman fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min iman fayabqa man la khaira fihi fayarji'una ila dini abaihim. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sanggahan dari Aisyah bahwa akan terjadi hal tersebut sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, agama ini akan unggul berdasarkan berita dari surat At-Taubah. Huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Datang beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Agama ini akan unggul. Nah, Rasul yang membawa agama yang hak dengan petunjuk akan unggul, artinya akan hilang agama-agama yang lain. Agama ini akan lebih unggul. Ya, artinya kesyirikan akan kalah. Namun berikutnya kata Nabi SAW, kemudian Allah mengutus angin yang baik berhembus. Akhirnya Allah pun mewafatkan siapapun yang terdapat di dalam dadanya, di dalam hatinya seberat biji zarrah keimanan. Ini di akhir zaman akan datang angin sepoi-sepoi yang meniup, yang berhembus. Kemudian akan mengenai setiap orang yang terdapat di dalam hatinya sebesar biji zarrah keimanan, akan mewafatkan orang tersebut. Akhirnya, fayabqa man la khaira fihi, akhirnya tersisalah orang yang tidak memiliki kebaikan di dalam badannya. Tersisa orang kafir. Yang tidak memiliki kebaikan adalah orang kafir. Kemudian, fayarji'una ila dini abahim, akhirnya mereka pun kembali memeluk agama nenek moyang mereka, ya agama kesyirikan.
akan terjadi hal ini. Kapan itu? Sebelum tegaknya hari kiamat. Dinisbahkan kepada umat ini, kata sang penulis dari judul bab, wujudu syirki fi hadhil ummah, ada keberadaan kesyirikan dari umat ini dari sisi di masa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di era mereka, di waktu yang mereka dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ila, orang yang melakukan kesyirikan bukan termasuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai di sini hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Muslim, dan keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab gamblang dan jelas sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan, dan itu juga dikeraskan oleh sang penulis dari judul bab, bahwasanya masih akan terulang yang namanya kesyirikan. Bagaimana bentuk pengulangannya tersebut? Berhala Lat dan Uzza yang telah dibinasakan oleh Nabi SAW akan muncul kembali, akan keluar kembali. Waliyadzubillah. Nah, semoga kita tidak mendapati masa tersebut. Semoga kita tidak jumpai masa tersebut. Karena berita yang datang kepada kita di sini, Nabi SAW memberitakan bahwasanya orang-orang yang hidup di zaman tersebut adalah fayabqa man la khaira fihi, yang tersisa adalah orang yang tidak memiliki kebaikan di dalam dirinya. Tersisa hanya orang-orang kafir. Terbukti dari hadis berikutnya kita baca karena memiliki keterkaitan. Kata sang penulis, semoga Allah menjaga beliau, Al-Wahid wal Ishrun ba'da mi'atain, hadis yang ke-221. Qala Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Muslim bin Hajjaj Al-Kushairi An-Naisaburi, qala haddatsana Zuhair bin Harb, kunyanya Abu Khaisamah, imam. Dia memiliki judul buku namanya Kitabul Ilmi di Abi Khaisamah, 1 jilid, dan dijadikan rujukan oleh para ulama dalam babnya Kitabul Ilmi, bersanad. Qala haddatsana Affan bin Muslim As-Saqqar. Nah, dan dia thiqah. Qala haddatsana Hammad bin Salamah, Abu Salamah, imam. Bahkan dijadikan sebagai ikon ahli sunnah di zamannya. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan bahasanya man takallama fi Hammad bin Abi Salamah fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang berbicara buruk tentang Hammad bin Salamah maka dia mubtadi'. Karena kuatnya dia dalam membongkar kedok ahlul bidah di zaman tersebut. Dia sebagai ikon. Yang membenci dia berarti ahlul bidah. Qala akhbarana Thabit Al-Bunani, Thabit bin Aslam Al-Bunani, termasuk akhbatun nas inda Anas, orang yang terpercaya meriwayatkan dari Anas. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas, kunyanya Abu Hamzah Al-Ansari Al-Khazraji, memiliki gelar khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, la taqumu as-sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak dikatakan lagi di permukaan bumi Allah Allah. Artinya tidak ada lagi berzikir, tidak ada lagi mengingat Allah, tidak lagi nama Allah disebutkan, diingat, diucapkan, menunjukkan bahwasanya hari tersebut adalah hari-hari yang sangat buruk. Orang lupa dengan Allah. Kalau zaman sekarang untuk mencari orang yang ingat dengan Allah, jumlahnya sudah sangat sedikit. Perhatikan tentang begitu banyak orang yang mengaku kaum muslimin di Indonesia, katanya mayoritas. Tapi ketika tiba waktu sholat, dikumandangkan adzan, disuruh untuk mengamalkan satu amalan Islam yang paling zahir, sholat, hanya segelintir orang saja yang datang di antara sekian banyak. Di antara sekian banyak orang yang mengaku beragama Islam. Artinya zaman kita sekarang ini mungkin sudah ada tanda-tanda tentang akan hadis ini.
Semakin ke akhir zaman lagi, Allah Subhanahu wa taala dilupakan, tidak lagi diingat, tidak ada lagi orang menyebut nama Allah. Disitulah tegak hari kiamat. Dan berkaitan antara hadis ini dengan judul bab di atas, hari-hari tersebut adalah hari-hari terulang kembali kesyirikan, bahkan merajalela. Makanya hari-hari tersebut adalah hari-hari yang tegaknya hari kiamat, karena hari kiamat tidak tegak kecuali orang yang paling buruk. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata juga, mungkin akan datang nantinya, la taqumu sa'a illa ala asyrarin nas. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali kepada orang yang paling buruk. Artinya hari itu orang kafir di permukaan bumi, tidak lagi ada orang yang beriman. Disitulah tegak hari kiamat. Kesyirikan termasuk 6 tanda-tanda tegaknya hari kiamat. Ketika merajalela, tersebar di mana-mana. Dengan 2 hadis sebelumnya bahwasanya ada berhala yang tadinya sudah punah, binasa, dihidupkan kembali. Yang pertama Dzulkhulasah dari kaum Daus di Yaman. Kemudian 6 berhala milik kaum Quraisy, namanya Allat dan Uzza. Allah jadikan sebagai, Allah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim surat An-Najm, ternyata akan muncul kembali dan sembah kembali kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah tegaknya hari kiamat. Kita lanjutkan dengan hadis berikutnya, kata Asy-Syaikh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, At-Tsani wal 20 ba'da 200. Hadis yang ke-222. Qala Imam Muslim rahimahullah, berkata Imam Muslim, pemilik buku yang sahih pada urutan kedua setelah Sahih Bukhari. Maka saudara kita antara Imam Muslim dan Imam Bukhari, Imam Muslim adalah murid, Imam Bukhari adalah guru. Qala haddatsani Muhammad bin Rafi' An-Naisaburi. Muhammad bin Rafi' An-Naisaburi. Wa Fadl bin Sahal Al-A'raj. Imam Bukhari meriwayatkan dari 2 guru sekaligus dalam hadis ini. Muhammad bin Rafi' An-Naisaburi, kunyahnya Abu Abdullah. Fadl bin Sahal, kunyahnya Abul Abbas Al-A'raj. Muhammad bin Rafi' thiqah, adapun Fadl bin Sahal saduq. Qala haddatsana Shabab bin Sawwar Al-Fuzari. Shabab bin Sawwar Al-Fuzari dari Khurasan, dan dia thiqah. Qala haddatsana Asim wa huwa ibnu Muhammad Al-Umari. Asim bin Muhammad thiqah. An abihi, dari bapaknya Muhammad bin Zaid. Asim sendiri adalah Asim bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi ini silsilah keturunan Umar bin Khattab. Asim bin Muhammad bin Abdullah. Asim bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar. Asim meriwayatkan dari bapaknya, namanya adalah Muhammad bin Zaid. An bin Umar, jadi dia meriwayatkan dari kakeknya. Muhammad bin Zaid bin Abdullah. Asim meriwayatkan dari bapaknya, bapaknya meriwayatkan dari kakek Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a wa huwa ya'rizu bainas bainal masjidain kama ta'ridul hayyatu fi juhriha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali
dalam keadaan asing pula sebagaimana kemunculannya, sebagaimana awal kemunculannya. Dan dia akan berkumpul di antara dua masjid, sebagaimana berkumpulnya ular di dalam lubangnya. Bainal masjidain. Maksud di sini adalah 6 Haram Makki wa Haram Madani, Masjid Nabawi dan Masjid 6 Masjidil Haram. Dan keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab di atas, Islam muncul dalam keadaan asing karena yang merajalela waktu itu adalah lawan daripada Islam, lawan daripada iman, lawan daripada tauhid, yakni kesyirikan. Islam muncul di tengah-tengah kesyirikan di kota Madinah, di kota Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala di kota Makkah, merajalela. Asing. Seorang diri sebatang kara. 13 tahun lamanya beliau berbolak-balik mendakwakan tentang tauhid, tetap saja terusir. Kemudian potongan hadis yang berikutnya mengatakan dan akan kembali pula asing sebagaimana kemunculannya. Nah, kemudian beberapa masa, beberapa waktu Islam, dari berita yang telah kita baca tadi, dari hadis yang sebelumnya, bahwa Islam akan berjaya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi. Agama Islam akan unggul dengan agama-agama yang lainnya, termasuk kesyirikan. Namun di akhir zaman kembali lagi asing. Yang merajalela adalah lawan daripada Islam itu, jadi kesyirikan, kemaksiatan. Dan dari sinilah, nah, keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab bahwasanya kesyirikan masih akan ada. Dan itu yang kita lihat dengan mata kepala kita. Orang mengetahui pasti tentang apa itu tauhid dan juga lawan daripada tauhid yang kesyirikan. Bahkan sebelum tegaknya hari kiamat kita lihat, kita saksikan dan kita dengar bahwa kesyirikan ada dari kalangan orang-orang yang mengaku adalah beragama Islam, yang mengaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahul musta'an. Terjadi. Dan ini sebagai untuk bantahan kepada orang-orang yang mengingkari bahwasanya kesyirikan tidak akan muncul lagi dengan akhirnya, dengan berakhirnya masa jahiliyah. Masa jahiliyah berakhir, dengan demikian berakhir juga masa kesyirikan. Tidak, masih terjadi pada umat ini. Nah, dan berita-berita yang ada kepada kita di sini membenarkan apa yang terjadi di luar sana berupa fakta dan realita. Kesyirikan masih terjadi pada orang-orang yang menisbahkan diri kepada agama Islam. Nah, mungkin cukup apa yang kita ambil pada pertemuan kita pada hari ini. 4 hadis kita baca secara berturut-turut dan hadis-hadis yang lainnya masih pada judul yang sama. Insyaallah kita akan lanjut pada lain kesempatan. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.